Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hengis Pratama dengan NIM 111230 dari kelas TGE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hidrologi panas bumi, lapangan vulkanik, Lamongan. Nah, untuk latar belakang sendiri itu Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Nah, hal ini tidak terlepas dari posisi geografi yang berada di sepanjang batas lempeng aktif sehingga terdapat lebih dari 100 gunung berapi aktif. Kawasan vulkanik muda di sepanjang batas lempeng konvergen merupakan target utama eksplorasi energi panas bumi. Mengingat tingginya temperatur dan tekanan uap yang dihasilkan oleh aktivitas magma di bawah permukaan. Penelitian ini berfungsi pada area tiris yang terletak di lereng timur Laut Gunung Lamongan, Jawa Timur. Di area tersebut terdapat beberapa mata air hangat dan panas di sepanjang Sungai Tancak dengan suhu berkisar antara 35 sampai 45 derajat Celcius sehingga sekitar 10 derajat Celcius lebih tinggi dari air tanah di sekitarnya. Dengan mengintegrasi data geologi struktur, kondisi kimia dan isotop air termal serta mineralogi dan geokimia batuan vulkanik, penelitian ini bertujuan untuk membangun model konseptual sistem panas bumi tiris sebagai dasar bagi eksplorasi geologi dan seismik lebih lanjut. Nah, untuk metode penelitiannya itu ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada area penelitian mencakup area sekitar 16 km persegi di kawasan Lamongan, meliputi pengukuran struktur sistematis area rekahan batuan. Sampel yang dikumpulkan terdiri dari batuan magmatik, air dari mata air hangat tiris 1-6 WP17, Sungai Tancap WP18, Danau Ranu Ladin WP7, dan air laut WP5. Analisis yang kedua itu ada analisis kimia air. Itu ICP AES, Inductively Complex Placement Atomic Emission Spectrometry untuk mengukur konsentrasi anionnya. Untuk ada Atomic Absorption Spectrophotometry, yaitu untuk mengukur konsentrasi kationnya. Nah, untuk yang ketiga itu ada analisis isotop stabil. Yaitu analisis ini bertujuan untuk menentukan asal usul air, meteorik atau mati. Yang keempat itu ada analisis mikroskop elektron. Nah, metode ini digunakan untuk mengetahui komposisi mineral batuan secara detail yang dilakukan menggunakan elektron mikroprobe Sameka SX100. Nah, untuk yang kelima itu ada analisis mineralogi dan geokimia batuan menggunakan SRT dan SRF. Analisis SRD digunakan untuk menentukan komposisi mineral batuan dengan sampel berukuran 63 m menggunakan diffractometer Stochastic dan Siemens D500. Sedangkan analisis SRF dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur mayor menggunakan instrumen analytical Axios dan Broker S4 Pioneer. Nah, yang terakhir itu yang keenam itu ada analisis isotop strontium atau SR. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi interaksi air, batuan, dan asal fluida. Nah, ini untuk lokasi dan kondisi geologi. Gunung Lamongan adalah gunung api aktif di Jawa Timur yang terakhir meletus pada tahun 1898, namun masih menunjukkan aktivitas seismik hingga sekarang. Kawasan ini
termasuk dalam lapangan vulkanik Lamongan yang memiliki banyak mar dan kerucut abu akibat erupsi freatomagmatik yaitu interaksi magma dan air. LVF berada pada zona tektonik kompleks antara daerah subduksi di selatan dan busur belakang di utara, sehingga banyak terbentuk sesar dan patahan. Beberapa mar berarah NWSE mengikuti arah sesar tiris. Gunung Lamongan sendiri memiliki 3 pusat erupsi, yaitu Tarub, Jupu, dan Lamongan. Di daerah tiris sisi timur Gunung Lamongan terdapat mata air panas bersuhu 35-45 derajat Celcius yang menunjukkan adanya potensi panas bumi. Air hujan diduga meresap memiliki lapisan proklatik dan sesar lalu dipanaskan oleh magma di bawah permukaan. Karena itu kawasan Lamongan dianggap memiliki potensi panas bumi yang cukup baik meskipun kondisi lapangannya sulit untuk dieksplorasi. Nah, ini adalah untuk daerah-daerahnya. Yang merah adalah basalt, untuk contohnya hot spring yang warna biru dan reservoir yang warna biru muda. Nah, berikut adalah data geokimia yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, untuk data-data ini nanti akan diplot ke dalam sini. Nah, ke dalam segitiga ClSO4 dan HCO3 serta data Na 10K dan 1000 mg. Ini adalah air panas bumi diklasifikasikan dengan menggunakan anions. Untuk data-data yang di gambar A ini di segitiga ClSO4 dan HCO3 itu datanya lebih ke bagian kanan sini dari hasil penguploadannya, dan untuk yang di NA, K, dan MG itu berada di kanan juga, pojok kanan untuk data yang dihasilkan. Nah, untuk hasil yang pertama itu analisis geokimia dilakukan untuk mengetahui karakteristik fluida panas bumi serta hubungan antara air panas dan sistem geotermal di daerah Lamongan. Yang kedua itu hasil analisis menunjukkan bahwa mata air panas tiris memiliki kandungan utama berupa HCO3, Cl-, Na+, dan Mg2+ dengan kandungan sulfat yang relatif rendah. Berdasarkan diagram Geekbench, air panas di daerah tiris termasuk tipe bicarbonate water atau immature water yang menunjukkan bahwa fluida telah mengalami pencampuran dengan air meteorik sebelum mencapai permukaan. Nah, itu tadi adalah yang bagian sini. Terus untuk yang keempat itu ada nilai isotop stabil. Sekian menunjukkan bahwa fluida panas bumi didominasi oleh air meteorik yang berasal dari infiltrasi air hujan. Nah, yang kelima itu kandungan unsur seperti Cl, Na, dan Si yang cukup tinggi menunjukkan adanya interaksi fluida dengan batuan vulkanik basal pada temperatur tinggi di bawah permukaan. Nah, yang terakhir itu hasil geotermometer silika memperkirakan temperatur reservoir berada pada kisaran 107 sampai 140 derajat Celcius, sehingga sistem geotermal Lamongan termasuk sistem bertemperatur menengah. Nah, ini adalah hidro panas buminya. Dari yang pertama itu Hegar, area berada pada elevasi tinggi kompleks vulkanik Lamongan. Argopuro memiliki infiltrasi air meteorik pada rekahan sesar dan lapisan piroklastik permeable. Nah, itu berada di seperti sini, daerah sini menghasilkan panas bumi seperti daerah air hangat. Fluida bergerak ke bawah melalui batuan vulkanik dan zona struktur, kemudian mengalami pemanasan oleh dapur magma dengan dangkal pada kedalaman 1-3,5 km. Yang ketiga itu interaksi fluida dengan batuan basaltik menyebabkan peningkatan kandungan Na, Mg, Cl, Si, dan HCO3 pada air panas bumi.
Seterusnya ada struktur sesar dan tekan peran sebagai jalur utama migrasi fluida geotermal. Lalu Argopuro diinterpretasikan sebagai zona upflow karena memiliki temperatur dan kandungan sulfat lebih tinggi. Lalu Tiris merupakan zona outflow, tempat fluida panas yang telah bercampur air tanah muncul sebagai mata air hangat bersuhu 35-45 derajat Celcius. Lalu geotermometer silika menunjukkan estimasi temperatur reservoir berkisar 107-140 derajat Celcius, sehingga termasuk sistem geotermal bertemperatur menengah. Nah, yang terakhir itu sistem geotermal Lamongan tergolong hidden geothermal system karena manifestasi permukaan relatif lemah dan didominasi oleh fluida meteorik. Nah, untuk simulasi sendiri, yang pertama itu ada sistem panas bumi Lamongan dikontrol oleh aktivitas magmatik, struktur sesar, serta sirkulasi air meteorik pada batuan vulkanik permeabel. Lalu, mata air panas di daerah Tiris memiliki tipe bicarbonate water yang menunjukkan adanya penyaluran fluida panas air meteorik. Nah, nilai isotop menunjukkan bahwa fluida panas bumi didominasi oleh hydrogen yang mengalami infiltrasi ke bawah permukaan. Interaksi fluida dengan batuan basaltik menyebabkan meningkatnya kandungan ion seperti NaMgCl, Si, dan HCO3 pada air panas bumi. Struktur sesar dan rekahan berperan sebagai jalur migrasi fluida geotermal dari bawah permukaan menuju manifestasi mata air panas. Geotermometer silika memperkirakan temperatur reservoir berkisar 107-140 derajat Celcius, sehingga sistem geotermal Lamongan termasuk sistem bertemperatur menengah. Daerah Argopuro diinterpretasi sebagai zona upflow dan sedangkan Tiris merupakan zona outflow dari sistem geotermal Lamongan. Sistem geotermal Lamongan tergolong hingga geotermal sistem karena manifestasi permukaan relatif lemah dan didominasi oleh fluida meteorik. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.